Thailand yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit. Hai. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tokoh inspiratif yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Siapa itu? Yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dilantik pada 8 September 2025. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang profesional dan berintegritas, serta dinilai mampu menerapkan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut tidak hanya terlihat dari perjalanan karir beliau, tetapi juga dari berbagai kebijakan dan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pemaparan kali ini, kami akan menyampaikan biografi singkat Bapak Purbaya Yudi Sadewa, kemudian akan dilanjutkan dengan contoh aktual penerapan nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam peran dan kebijakan beliau sebagai Menteri Keuangan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menjadi inspiratif bagi kita semua, khususnya sebagai ASN. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Beliau lulus teknik elektro dari ITB. Lalu, gelar master dan PhD di bidang ekonomi. Sebelum menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Subianto, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat LPS dari tahun 2020 hingga 2025. Penunjukannya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati sempat mengejutkan beliau sendiri, tapi langsung disambut positif oleh mantan Presiden Joko Widodo. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah nilai inti aparatur sipil negara di Indonesia. Ini panduan untuk pelayanan publik yang berkualitas. Sekarang, kita lihat bagaimana Pak Purbaya mencerminkannya melalui kinerja nyata sejak dilantik. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Pak Purbaya fokus pada kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat. Dalam waktu singkat, beliau mencairkan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung UMKM. Beliau juga sering turun langsung memantau proyek APBN, memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pelayanan cepat dan tanggap. Kedua, akuntabel. Transparansi adalah kunci. Beliau memperkenalkan reformasi anggaran dan digitalisasi keuangan negara untuk efisiensi. Contoh nyata, beliau tegas menindak pabrik-pabrik yang mengemplang pajak dengan mengambil alih aset mereka, mencegah kerugian negara hingga 4 triliun per tahun. Komunikasi aktif via media sosial juga membuat kinerja Kemenkeu lebih akuntabel. Sebuah pabrik baja asal China mengira Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bisa disogok seperti dengan pejabat Indonesia lainnya. Ketiga, kompeten. Dengan latar belakang insinyur dan ekonom, beliau dinilai kompeten oleh berbagai survei. Misalnya, survei IPO menempatkannya sebagai menteri dengan kinerja terbaik, diikuti Great Institute dan ISC, yang memuji stabilitas fiskal di tengah tekanan global. Beliau juga raih penghargaan Game Change of the Year dari CNBC Indonesia atas gebrakan inovatifnya. Keempat, harmonis. Beliau memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah, memastikan penyerapan anggaran cepat dan harmonis. Ini menciptakan kerjasama yang seimbang, seperti dalam surplus neraca perdagangan USD 38,7 miliar hingga November 2025. Yang kelima adalah loyal. Loyalitas pada negara terlihat dari ketegasannya menjaga disiplin fiskal.
Meski pertumbuhan ekonomi 2025 hanya 5,11%, beliau optimistis capai lebih tinggi di 2026 dengan strategi ekspansif. Penerbitan birokrasi dan evaluasi lembaga keuangan negara menunjukkan dedikasi total. Keenam, adaptif. Di era digital, beliau dorong digitalisasi keuangan untuk adaptasi cepat terhadap tantangan global. Gaya kerja koboi yang lugas membuat cepat beradaptasi, seperti inspeksi mendadak ke wajib pajak. Selanjutnya kolaboratif. Beliau kolaboratif dengan stakeholder termasuk bank dan daerah. Survei Insight catat tingkat positif 83,7% atas gaya komunikatifnya yang membangun kepercayaan publik. Ini membuatnya jadi idola baru di mata masyarakat. Begitulah Pak Purbaya Yudi Sadewa adalah contoh nyata tokoh berakhlak. Bukan sekedar janji, tapi kinerja dan kebijakannya benar-benar memberikan dampak positif bagi Indonesia. Untuk seluruh ASN di Indonesia, mari kita jadikan nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tapi pedoman dalam bekerja dan melayani. Belajarlah dari Pak Purbaya, bekerja dengan